Berbagai macam cara sih bisa dilakukan oleh pelanggan ya. Kalau secara langsung, kebetulan ada sales di area tersebut gitu ya, pas pada saat ketemu sales bisa juga disampaikan, atau bisa disampaikan melalui outlet terdekat. Nanti pihak outlet pasti akan memberikan informasi ke kami. Tapi untuk customer service resmi untuk XL bisa telepon ke 817 Mas. Atau bisa juga membuka website resmi XL di www.xl.co.id. Oke, di situ ya bisa ya Bu ya. Nah Ibu Iya. Mustari nanti kalau ada apa-apa di daerah Popkri Demangan 3 ya, Mbak sinyalnya kok ini kenapa? Tanya langsung ya. Oh, Mbak kalau Bu Yudit. Mustari bisa langsung telepon saya, Mas. Langsung aja telepon saya. Iya. Oke, kita ke Bu Kepala Sekolah lagi nih. Ibu, tentu saya bayangin ya activity atau aktivitas di sekolah itu jauh berbeda ya Bu ya. Dari tadinya mungkin guru lebih banyak ngomong secara verbal, sekarang harus lebih banyak silent di meja untuk membuat materi ya, kemudian merekamnya, terus kemudian mendistribusikannya ke siswa. Nah ini pembelajaran jarak jauh ini apa hikmahnya Bu bagi pengajar dulu nih Bu di sekolah? Hikmahnya ya Mas, tentu dari sisi positif guru-guru semakin tambah pengalaman, karena yang tadinya barangkali kurang akrab dengan gadget, kurang akrab dengan IT, sekarang harus setiap hari berhubungan dengan barang itu, begitu. Jadi mau tidak mau kami harus berusaha terus bisa mendampingi dan melayani anak-anak kami, biarpun anak-anak kami berada di rumah, begitu. Oke, nah ini yang ditunggu-tunggu ini, ada pertanyaan masuk ini buat Mbak Yudit nih. Dari Mas Robi. Halo, mau tanya dong, apa nih inovasi terbaru dari XL saat pandemi seperti ini? Mungkin bisa dijelaskan ya Mbak Yudit. Di tahun depan untuk pendidikan, apa inovasinya juga? Gitu. Monggo Mbak Yudit. Ini dari Mas Robi nih. Ya, terima kasih. Selamat malam Mas Robi. Mas Robi di mana? Mas Robi Yuda, ini di Jogja aja ya. Mbak. Ya. Di Jogja aja ya. Sebetulnya kalau tadi sempat mendengarkan ada yang baru dan memang sekarang ini sedang mulai naik ya permintaannya adalah XL Home. Sehingga masyarakat bisa membuat WiFi sendiri di rumah untuk satu keluarga gitu ya. Nah, sebetulnya selain itu inovasi-inovasi lain dari XL Axiata ini terus dilakukan sih. Salah satunya adalah layanan IoT, Internet of Things gitu ya, kerennya, bahasa kerennya. Jadi salah satunya adalah misalnya Mas Yuda masuk rumah, AC-nya nyala sendiri karena bau tubuhnya Mas Yuda. Gitu. Oh gitu ya. Atau mungkin kalau di perikanan misalnya ya, bagaimana kasih makan ikan secara otomatis. Nah, itu bagian dari Internet of Things yang sedang dikembangkan atau salah satu inovasi XL yang sedang dikembangkan untuk layanan IoT. Oke. Kalau untuk pendidikan, Mbak, di tahun depan ini pertanyaannya juga. Iya, untuk pendidikan sebetulnya secara umum kita kan menyediakan layanan datanya ya Mas ya. Menyediakan layanan data. Semakin hari kalau masyarakat merasakan paket-paket data kita itu kan semakin murah ya. Baru saja hari Senin kemarin kita juga meluncurkan produk baru, sebetulnya bukan produk baru sih, ini revamp ya. Jadi kuota sebelumnya dengan harga sekian, itu sekarang ditambah kuotanya, tapi harganya tetap. Nah, itu sebagai bagian kita juga
terus mendukung kebutuhan paket data dari masyarakat, termasuk diantaranya pelajar atau pendidikan, sehingga Ya, internet atau paket data itu semakin kesini semakin murah gitu. murah. Tapi Oke. untuk penunjang yang lain atau activity yang lain, kita juga ada CSR. Kita punya future leaders, ya, sehingga itulah bagian dari XL untuk ikut mencerdaskan bangsa, ya, ikut Oke. ikut andil dalam menelorkan pemimpin-pemimpin masa depan. Mungkin kalau pernah mendengar future leaders itu, kalau tidak salah ini sudah tahun yang kelima kalau nggak salah ya. Oke, itu ya untuk jawaban dari Mas Robi. Thank you Mas sudah mempertanyakan hal yang ini cukup membuat ayem ya, karena XL semakin kesini nanti mungkin 5 giga itu cuma 500 perak gitu ya Mbak ya. Kita doanya gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, ini saya mau ngucapin ini tanggal 25 ini ada yang spesial ini ya. Pagiku Wow. cerahku, matahari bersinar. Ya, selamat Hari Guru ya Ibu ya. Terima Iya, kasih kita Bu tadi belum Yuda. mengucapkan selamat loh buat Iya, Bu Mustari ya. aduh. Terima Saya itu kalau kasih Bu Yudit. ya ngobrol sama guru SD itu saya teringat yang waktu SD itu ya. Nakal soalnya dulu. Oke, Ibu, ini mumpung Hari Guru nih, harapannya Ibu dan teman-teman pengajar itu seperti apa sih? Ini mungkin pertanyaan klise ya, karena ya harapannya pasti baik-baik ya. Tapi ini mumpung Hari Guru nih Bu, mumpung ada Mbak Yudit nih, barangkali nanti XL juga bisa berkontribusi lebih gitu ya untuk dunia pendidikan. Seperti apa Ibu? Monggo. Harapan kami itu tidak tinggi-tinggi Mas. Harapan kami untuk saat ini pandemi segera berakhir dan kami dapat segera bertatap muka dengan anak-anak. Karena kami sudah sangat rindu dengan anak-anak. Demikian juga anak-anak sudah sangat rindu dengan sekolah, teman-teman, demikian juga dengan guru-gurunya. Begitu Mas. Ya, oke. Ini tetap ya, guru tuh kalau ditanya harapannya untuk diri sendiri nggak ada loh, tapi anak-anak yang pertama. Luar biasa. Pahlawan tanpa tanda Betul jasa, Mbak, makanya namanya itu sepakat kan Mas banget Yuda ini. ya. Betul, sepakat. Oke, terima kasih Ibu ya. Kita lanjut ke pertanyaannya. Nah, ini ada dari Mbak Noris ya. Ini Mbak, ini ada yang tanya nih, untuk masyarakat yang saat ini sementara ini kan mengungsi karena aktivitas Merapi ya Mbak ya. Nah, ini seperti apa kontribusi XL untuk membantu para pelajar yang harus mengungsi? Nah, apakah XL juga sudah merambah ke sana? Karena ini kan baru-baru aja ya mungkin ya. Nah, silakan Mbak Yudit. Iya, baru minggu lalu saya ke lereng Merapi ya, ke Turku. Juga beberapa teman XL juga ke lereng Merapi yang bagian mana barat atau tenggara itu Klaten ya. Tenggara. Kami ikut berpartisipasi, kami melakukan CSR. Salah satunya adalah untuk fasilitas pendidikan anak-anak yang sedang mengungsi. Mereka untuk belajar bersama dengan tadi XL Home, sehingga tersedia layanan WiFi di pengungsian. Itu salah satunya adalah itu. Selain akses internet atau WiFi dari XL Home, kami juga memberikan masker untuk semua pengungsi yang ada di sana. Oke, tetap diselipkan 3M ya Mbak ya? Gimana Mas Yuda? Tetap diselipkan 3M ya, pakai masker. Oh pasti, betul, ya. betul. Oke, sekarang kita ada pertanyaan untuk Bu Kepala Sekolah nih. Ibu, masih ada yang tanya nih, kan kadang anak juga seperti yang saya sebut di awal, mantengin Zoom itu 30 menit udah bete gitu ya, atau bad mood ya. Apalagi yang kelas 1, 2 SD itu kan masih labil gitu ya. Kalau untuk kelas 3 ke atas sih mungkin agak
betah gitu ya. Nah ini bagaimana sih cara sekolah selama ini supaya membuat anak-anak itu tetap enjoy saat pembelajaran jarak jauh gitu. Mengingat memang ini habit yang baru Bu ya. Apa yang ditemu sekolah selama ini? Monggo Bu. Untuk kelas bawah Mas, kelas 1, 2, 3 terutama, Ya, kami memantau bagaimana mereka bisa membaca atau belum, apalagi yang kelas 1 ya Mas. ya. Kami sama sekali belum pernah Oh iya ya. mengajari mereka membaca, Itu menulis deh. begitu, Itu deh. tiba-tiba Aduh, harus menghadapi seperti ini. ini sebenarnya zaman Saya apa tuh Bu ini Bu ya? iya, Kok saya kejadian mengajak gitu ya? guru-guru, Iya ya. bagaimana supaya dapat membimbing anak-anak dengan video call, paling tidak bagaimana anak-anak cara membaca ini, begitu. Bagaimana cara menulis angka 4 misalnya, itu saja sudah sulit loh Mas. Iya iya iya, Jadi betul. guru bisa mengetahui, biarpun jarak jauh, bisa mengetahui anak mana yang masih kesulitan, anak mana yang sudah bisa jalan sendiri begitu, dengan video call itu cara satu-satunya Mas. Iya, Karena ketika keinginan kami untuk memanggil anak ke sekolah itu belum dapat restu, itu kami juga tidak berani begitu Mas. betul Bu ya. Sebenarnya guru kelas 1 sudah memohon, "Bu, bagaimana kalau kelas 1 ini saya bimbing, aman, sudah dijamin aman," tetapi kami tetap belum berani begitu. Betul. Iya iya. Ya, Niatnya baik tapi nanti kan kalau ada sesuatu yang apa tidak disangka gitu kan jadi betul, nggih. persoalan tersendiri Bu ya. Lebih baik tetap Nggih. menjalankan protokol kesehatan Bu ya. Oke. Salah satunya di video kan satu-satu berarti Bu ya. Misalnya, Eh, halo gitu. Mbak Yudit, Mbak Sabrina sudah bisa angka 4 gitu ya. Memang ya gitu ya Bu? betul, Betul. ya seperti itu. Saya bayangin Mhm. luar Asik, biasa. ya. Jadi guru itu seperti ngomong sendiri Mas di kelas. Heeh. Ini betapa sulitnya loh saya. Kebayang sih. Bener Mbak, Iya, kebayang nggak Mbak Yudit ya? Jadi kalau ketemu aja pas pembelajaran nggak pandemi gini tuh ngedepin anak itu juga susah ya, angka 4 nanti, apalagi ini video Hmm. call ya. Ini luar biasa, ini butuh kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua ini, luar biasa ini. Ini loh teman-teman, ini sekarang ujian terbesar itu adalah di guru ya selama pandemi ini. Memang luar nggih. biasa ini, butuh effort yang lebih. Oke. Terima kasih Bu, jawabannya tadi sudah disampaikan ya. Terus sekarang ini ada dari